Engkau sudah nggak perlu urusan dengan hal-hal yang sederhana-sederhana, tapi engkau perlu berurusan dengan sesuatu yang memang hari ini hati Tuhan lagi rindukan. Apa itu? Tentang level yang berikutnya. Shalom sahabat Hineni, ketemu lagi di Hineni Channel, pelayanan dari Hineni Ministry. Kali ini Kak Teguh akan membagikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kali ini Kak Teguh kasih judul Impartasi Kekudusan. Di dalam Alkitab, di Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berbicara tentang kekudusan, ini adalah topik-topik yang terkesan berat, terkesan serius, dan banyak anak-anak Tuhan melihat sebuah kekudusan itu sangat sulit untuk diraih. Kak Teguh juga berkata bahwa kekudusan bukan juga hal yang mudah, tapi kekudusan itu bisa diraih, kekudusan bisa diupayakan. Tapi ada kalanya banyak orang bermindset keliru tentang bagaimana dia meraih kekudusan. Dikatakan tadi dalam Ibrani bahwa kejarlah kekudusan. Banyak mindset yang berpikir bahwa untuk memperoleh kekudusan maka dia harus berusaha untuk bertindak kudus. Misal, ketika seseorang jatuh di dalam dosa pornografi, orang tersebut akan berusaha untuk bagaimana dia mengurangi atau berbuat bagaimana dia tidak terlibat lagi di dalam hal pornografi tersebut. Tindakan-tindakannya yang difokusi, bagaimana caranya itu yang dia fokuskan supaya dia terhindar dari dosa yang sama. Tapi ada kebenaran lain. Di dalam Alkitab dikatakan kejarlah kekudusan. Apa maksudnya? Kataku punya pemikiran seperti ini, bahwa kejarlah kekudusan itu bukan hanya berarti mengejar tindakan kudusnya, tapi juga mengejar sumber kekudusan itu sendiri. Jadi kekudusan lahir bukan hanya soal bagaimana kita mengupayakan tindakan kudus, tapi kekudusan juga lahir dari hasil sebuah impartasi. Maka jangan heran ketika seseorang dalam sebuah retreat atau dalam sebuah ibadah, dia altar call mungkin dan dia berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang sama, tiba-tiba di rentang waktu yang berjalan dia jatuh lagi di dosa yang sama, seperti dosa pornografi yang Kak Teguh kasih contoh tadi. Dia berjanji, ya aku gak akan jatuh lagi di dosa pornografi. Tapi semakin dia berusaha untuk mengejar tindakan kudus, maka di waktu-waktu tertentu dia jatuh lagi. Kekudusan bukan hanya diraih saat orang tersebut berusaha mengejar tindakan kudus tersebut, tapi ingat baik-baik bahwa kekudusan juga lahir dari sebuah impartasi melalui hubungan kita dengan Sang Sumber Kudus. Siapa sumber kekudusan itu? 1 Petrus bilang seperti ini, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa pribadi kudus itu? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi kekudusan bukan hanya soal bagaimana mengupayakan tindakan kudus. Satu pemikiran baru buat teman-teman sekalian, buat sahabat-sahabat Hineni sekalian, bahwa kekudusan adalah juga lahir dari sebuah impartasi. Manakala engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan dan kau berdoa kepadanya, menyembah dia, maka kekudusan dari tempat yang maha tinggi itu akan terimpartasi kepada engkau. Jadi ketika engkau hendak melakukan dosa yang sama, engkau tiba-tiba jadi gak doyan gitu. Jadi engkau jadi gak mau untuk lakukan itu. Kenapa? Gak tahu kenapa tiba-tiba di dalam rohmu ada sesuatu yang gak enak, yang gak nyaman ketika engkau mau lakukan itu. Hendak melakukan saja engkau sudah gak nyaman. Kenapa? Hal itu lahir bukan hanya dari saat engkau mengejar tindakan kudus, tapi saat engkau mulai mengejar Sang Sumber Kekudusan. Karena hasil dari pengejaran engkau terhadap Sang Sumber Kekudusan, lahir sebuah impartasi. Kekudusan diraih itu bukan hanya dari usaha kita. Kekudusan diraih, kekudusan diperoleh saat engkau mengejar Sang Pribadi
sang pribadi kudus tersebut, dan impartasi itu akan datang. Matius berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya apa? Artinya engkau mungkin untuk jadi kudus. Artinya engkau mungkin untuk jadi sempurna. Jangan dengar kata orang bahwa engkau gak bisa jadi kudus. Enggak, engkau bisa jadi kudus. Cuman kadang-kala mindset kita keliru. Kita terlalu berfokus bagaimana supaya tindakan kita menjadi tindakan kudus. Kita berusaha dengan kemampuan sendiri tanpa dibarengi. Engkau mengejar sang pribadi kudus. Karena hanya melalui pengejaran sang pribadi kudus, sang pribadi kudus itu akan memberikan kemampuan, impartasi untuk kau hidup di dalam DNA kekudusan. So sahabat Hineni, mulai saat ini ada sebuah pemikiran baru, ada sebuah mindset baru. Mulai bangun hubunganmu dengan sang pribadi kudus. Dapatkan hadiratnya, raih impartasi kekudusan. Maka dosa yang sering kali engkau bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Tiba-tiba ketika engkau hendak mau melakukannya, engkau sudah ngerasa gak nyaman. Belum melakukannya, hendak melakukan aja udah gak nyaman, udah gak doyan dengan hal itu. Itu engkau dapat saat engkau mulai menyembah Dia, saat engkau mulai kejar sang pribadi kudus. So, dapatkan impartasi kekudusan dari sumber yang benar, sumber yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Through you, I can